Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan radhiyallahu anhum berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mathalus salawatil khamsi kamathalin nahrin jarin ala babi ahadikum kathiril ma yagatasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat fahal yabqa alaihi minad darani syai'un. Perumpamaan sembahyang 5 waktu itu bagaikan sungai yang mengalir di muka pintu rumah salah satu kamu, dan ia mandi di dalamnya tiap hari 5 kali. Apakah kiranya masih ada sisa kotoran pada orang tersebut? Artinya, sembahyang 5 waktu itu membersihkan dosa sehingga tidak ada sisanya selain dosa-dosa besar. Jika dilakukan sembahyang itu dengan sempurna rukuknya, sempurna sujudnya, sempurna khusyuknya. Adapun bila tidak sempurna, maka sholat itu adalah tertolak alias mardud. Itulah sebabnya kita harus berguru, mencari guru untuk memperbaiki atau bagaimana agar sholat kita itu kita bisa laksanakan dengan sempurna, sujudnya dengan sempurna, bahkan khusyuknya itu kita laksanakan dengan sempurna. Tentunya harus melalui guru yang benar-benar ahli dalam ilmu fikih, ilmu syariat, karena tanpa guru cara-cara kita atau ilmu yang akan kita gunakan untuk melaksanakan kewajiban kita seperti sholat 5 waktu tentunya tidak akan bisa seperti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang masuk masjid lalu menghadap kiblat dan sembahyang. Kemudian setelah selesai ia datang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jamaah yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kembalilah engkau melakukan atau mengerjakan sholat sebab engkau belum sembahyang." Maka segera kembali orang tersebut dan sesudah selesai ia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, "Kembalilah sembahyang karena engkau belum sembahyang sehingga 3 kali." Lalu orang itu berkata, "Saya tidak tahu apakah kesalahanku dalam sembahyang." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidak sempurna seseorang sehingga menyempurnakan waktu, menyempurnakan wudu sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemudian bertakbir, bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an sedapatnya, lalu ruku dan meletakkan tapak tangan di lutut sehingga tenang semua ruas dan tunduk, kemudian mengangkat kepala sambil membaca Sami Allahu liman hamidah.
dan tegak berdiri sehingga tegak punggungnya dan masing-masing anggota badannya kembali ke tempatnya, lalu takbir dan sujud menekan wajahnya ke tanah sehingga tenang semua ruasnya dan merendah. Kemudian takbir dan tegak duduk dan menegakkan tulang punggungnya. Nabi SAW menerangkan dan bersabda, tidak sempurna sembahyang seorang dari kamu sehingga mengerjakan semua itu. Dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh menyempurnakan ruku dan sujud dan menerangkan bahwa sembahyang tidak diterima kecuali dengan cara yang demikian. Maka seharusnya orang bersungguh-sungguh untuk kesempurnaan ruku dan sujudnya supaya sembahyangnya itu menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lalu. Setelah saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini, lalu bersabda, yang artinya, siapa yang wudu seperti wuduku ini kemudian sembahyang zuhur, maka Allah menyempurnakan baginya dosanya antara zuhur dengan subuh. Kemudian jika sembahyang asar, maka Allah mengampuni baginya dosa yang terjadi antara zuhur dengan asar. Kemudian jika sembahyang maghrib, maka diampuni dosa yang terjadi antara asar hingga maghrib. Kemudian jika sembahyang isya, maka diampuni baginya dosa yang terjadi antara maghrib dengan isya. Kemudian ia bermalam tidur dan bila bangun berwudu lalu sembahyang subuh, maka diampuni baginya dosa yang terjadi antara isya dengan subuh. Dan inilah yang disebut dengan hasanat, dapat menghapus dosa-dosa. Lalu sahabat bertanya, itu hasanat, maka apakah yang disebut dengan al-baqiyatus sholihat? Nabi SAW bersabda, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga sembahyangnya 5 waktu tepat pada waktunya. Tepat ketika mendengar suara azan, maka sesungguhnya Allah mensyariatkan untukmu sunanul huda, syiar agama, dan sembahyang jamaah tepat pada waktunya termasuk dari sunanul huda atau syiar agama. Maka demi Allah, andaikan kamu sembahyang di rumah masing-masing sebagaimana orang-orang tidak sembahyang jamaah, berarti kamu telah meninggalkan tuntunan nabimu, dan andaikan kamu meninggalkan sunnah nabimu, niscaya kamu tersesat. Sungguh kami telah mengalami masa di mana tidak seorang yang meninggalkan sembahyang jamaah kecuali orang munafik dan terang-terang, dan ada kalanya seorang dari kami didukung oleh 2 orang untuk ditegakkan dalam saf, dan tiada seorang yang wudu dengan sempurna kemudian menuju ke masjid dan sembahyang, melainkan Allah akan mencatat untuknya tiap langkahnya 1 hasanat, dan dinaikkan 1 derajat, dan diampunkan 1 dosa, sehingga kami dahulu memperpendek langkah
kaki supaya tambah banyak hitungan langkahnya. Dan sembahyang jamaah itu lebih afdol, lebih banyak pahalanya daripada sembahyang sendirian, 25 derajat. Ada juga di lain hadis 27 derajat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.